Nah, ini contohnya sudah jadi teman-teman ya. Ini adalah batang pohon anggur kami jenis Everest ini teman-teman, dengan batang bawah Isabella ini teman-teman ya. Ini sudah beberapa kali kami replace ganti di batang sekundernya teman-teman. Awalnya adalah ini di sini, ini sekunder ya. Ini sekunder ke sana. Dan yang dulu ini seperti ini sudah berbuah beberapa kali, sudah tidak mau tumbuh lagi. Ini juga ya. Ini juga sudah tidak mau tumbuh. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman ya, mau kami informasikan bahwa di kebun kami ini menjual bibit anggur impor yang berkualitas, yang memiliki garansi dan validitas yang terjamin. Dapat teman-teman perhatikan, di belakang kami ini adalah bibit-bibit anggur impor kami ya, dari berbagai macam jenis, dan insya Allah bagus-bagus bibitnya ya. Selain itu kami juga menjual pupuk khusus anggur teman-teman ya, dan juga kami menyediakan jasa konsultasi, baik dalam segi perawatan maupun dalam segi pemupukan, baik itu skala hobi maupun skala kebun. Namun kami tidak menerima pembayaran secara COD teman-teman. Jadi apabila bertransaksi dengan kami itu harus membayar di depan baru paketnya dikirim. Kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kami dengan mau menerima COD, harap hati-hati, itu bukan kami. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula yang kemarin bertanya kepada kami, Pak Eko, bagaimana cara untuk memperbaiki batang sekunder yang sudah tidak mau menumbuhkan batang tersier lagi teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, ini kami ulangi lagi bagi teman-teman pemula yang baru menanam anggur ya, kemungkinan belum begitu paham tentang istilah-istilah anggur. Jadi gini teman-teman ya, jadi di anggur itu ada istilahnya batang primer ya. Ini yang tegak ini batang primer, yang itu yang ke sana, yang horizontal itu batang sekunder, baru yang naik-naik itu batang tersier teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, di anggur itu yang tetap tidak berubah itu adalah batang primernya. Kalau batang sekunder dan batang tersier itu bisa setiap saat waktu kita pruning kita setting perubahan teman-teman ya. Jadi gini, apabila batang sekunder itu ada batnya ataupun tidak bisa tumbuh, itu bisa diupayakan ditumbuhkan batang batnya teman-teman ya. Walaupun batnya sudah mengeras, biasanya bisa ditumbuhkan batnya. Itu kalau kami membantunya dengan obat yang kami jual juga ya, obat tunasku. Barangkali teman-teman menginginkan obatnya bisa pesan di kami ya. Dan apabila sudah rusak teman-teman ya, batang tersier sudah rusak, sekunder sudah tidak mau tumbuh lagi, caranya seperti ini teman-teman. Ini biasanya yang dipakai di Eropa, di Korea juga teman-teman ya. Jadi caranya mengganti batang sekunder itu dengan batang tersier. Jadi tersiernya dipanjangkan untuk membantu membentuk batang sekunder yang baru. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Ini kemarin kami sisakan satu ya. Sisakan satu, ini fungsinya adalah untuk mereplace atau untuk mengganti batang sekundernya. Nah seperti ini kemarin sebenarnya segini loh awalnya teman-teman ya. Ini yang pertama adalah seperti ini, dan ini sudah kami ganti segini. Nah ini kami tambahi lagi segini, karena targetnya ini adalah sampai sana itu sekitar 1,5 meter teman-teman ya. Nah caranya adalah seperti ini. Nah itu dililitkan seperti ini. Ini untuk mengganti panjangnya atau untuk menambah panjang ya, untuk menambah panjangnya batang sekunder. Kalau batang sekundernya semakin panjang, itu kan nanti juga tersiernya semakin banyak teman-teman ya. Nah caranya adalah seperti ini. Nah ini sudah ada yang mulai pecah tunasnya teman-teman ya. Nah ini baru ditali di sini biar tidak lari batangnya nantinya. Ini biasanya yang dipakai di Eropa maupun di Korea juga pakai seperti ini teman-teman ya. Nah jadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Nanti di sini akan tumbuh lagi batang tersier yang masih fresh. Nah, ini yang kita pakai ya, kita pakai. Jadi ini sudah
ada sekitar 1,5 meter. Nah, seperti ini. Target kami sampai sana. Ini kurang lebih 1,7 ya, 1,7 ke sana. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nanti ini muncul lagi batang tersier yang baru. Karena kemarin teman-teman bertanya, ini kalau saya ingin anggur batang tersiernya sampai 6 meter apa bisa Pak Eko? Jawabannya bisa teman-teman ya. Namun kami sarankan 6 meter itu tidak sekali pembentukan selesai, tapi bertahap. Semisal tahun pertama membentuk 2 meter, tahun kedua ditambahi lagi 2 meter, tahun ketiga ditambahi lagi 2 meter. Seperti kemarin kami sharing dengan Mr. Mizuno Leo dari Jepang ya, yang alhamdulillah kebetulan beliau singgah di kebun kami dan sharing tentang pembentukan batang tersiernya. Ternyata di sana itu bisa sampai 12 meter satu pohon teman-teman ya. Jadi kanan dibuat apa itu double cordon, ke kanan bisa 6 meter, ke kiri 6 meter. Dan apa itu pembentukannya juga tidak langsung 6 meter enggak, jadi bertahap ya. Di tahun pertama itu sekitar 4,4 ya, jadi 2,2 ke kanan, 2,2 ke kiri. Lanjutnya tahun kedua ditambahi lagi 2,2 ke kanan, 2,2 ke kiri, jadi sampai 6 meter. Nah, kemungkinan kemudian nanti dibentuk batang tersiernya dan dibuahkan seperti itu. Jadi kalau di sana itu pembuahannya pembentukan batang dulu baru dibuahkan ya, beda dengan di Indonesia 5 bulan dibuahkan teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini contohnya sudah jadi teman-teman ya. Ini adalah batang pohon anggur kami jenis Everest ini teman-teman, dengan batang bawah Isabella ini teman-teman ya. Ini sudah beberapa kali kami replace ganti di batang sekundernya teman-teman. Awalnya adalah ini di sini, ini sekunder ya. Ini sekunder ke sana, dan yang dulu ini seperti ini sudah berbuah beberapa kali, sudah tidak mau tumbuh lagi. Ini juga ya, ini juga sudah tidak mau tumbuh. Akhirnya kami bengkokkan lagi yang di sini, yang paling ujung di sini. Ini kami bengkokkan ke sini. Nah ini untuk mereplace apa batang sekunder nantinya ya. Ini ke sini. Nah ini ke sini, dan ini juga sudah tidak mau tumbuh ini teman-teman, tidak mau tumbuh. Akhirnya diganti yang sebelahnya. Ini nanti kemungkinan setelah pembuahan ini akan kami potong lagi ya, potong sini, jadinya apa space-nya ada yang mengisi batang tersiernya seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini. Di sana juga kami pakai seperti itu teman-teman ya. Ini kami pruning hari Minggu kemarin, ini sekarang hari Minggu besok sudah mencapai kurang lebih 1 minggu teman-teman ya. Ini sudah ada beberapa mata tunas yang mulai pecah. Nah caranya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak Eko bagaimana kalau sudah tidak mampu tumbuh lagi batang tersiernya dari batang sekundernya, kan jadinya jelek, jadi bogang-bogang istilahnya orang Jawa ya. Jadi sini ada, nanti 1,5 meter lagi baru ada, kan jelek. Jadi caranya adalah seperti itu, ambil aja salah satu yang bagus dari batang tersier, lalu dibengkokkan untuk menutupi space-space yang ada di batang sekunder yang tidak tumbuh tunasnya lagi teman-teman ya. Nah seperti itu caranya teman-teman, dapat teman-teman praktekkan, dapat teman-teman contoh ya cara kami ini, dan alhamdulillah sudah kami pakai bertahun-tahun dan alhamdulillah hasilnya tetap bagus teman-teman ya. Semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman sharing dari kami. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.